Kenapa Rajab dinamakan dengan Rajab? Apa makna Rajab? Mengapa dipertahankan sampai sekarang? Padahal nama ini sudah ada sejak era jahiliyah. Kenapa dikukuhkan di dalam Islam dan diberikan muatan yang lebih, diisi lagi oleh petunjuk Nabi supaya lebih optimal. Nah itulah yang akan coba kita jaga 4 yang pokok ini, insya Allah selamat sampai akhir. Ya, dunianya dimuliakan oleh itu. Saya minta Anda fokus betul. Hal yang kita bahas sekarang belum tentu dikaji di tempat-tempat pada umumnya. Kalimat pertama ini itu menunjukkan kesan kepada kita tentang manajemen waktu dalam beraktivitas. Jadi Allah mengarahkan kepada kita, Anda kan hidup dalam setahun itu 12 bulan. Nanti sebulan ada 4 pekan. Baik ya, ada yang bertambah mungkin sedikit berdasarkan jumlah waktunya. Dari sepekan ada 7 hari. Nah, Quran mengajarkan pada kita keteraturan. Coba setahun ini Anda bagi per trimester, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Quran kasih contoh. Ya, karena kenapa contoh ini yang muncul? Karena umumnya orang itu beraktivitas ingin selalu maju. Ya, belajar lagi, kerja lagi. Tapi jarang di antara yang belajar dan bekerja itu mengevaluasi pekerjaannya. Ya, coba yang sudah berumah tangga, belasan tahun, puluhan tahun, umumnya kan menjalani saja kan? Ya kan? Oh, kita alhamdulillah ini punya anak, nanti alhamdulillah, sekarang alhamdulillah punya cucu sekian. Pernah nggak dievaluasi dalam periode kehidupan rumah tangga itu? Pernah nggak ada target-target yang kemudian ditulis kembali, tercapai atau belum? Kalau meninggal bagaimana? Warisnya seperti apa? Jangan sampai saat meninggal anak-anak rebutan warisan. Jangan sampai saat meninggal terputus silaturahim. Jangan sampai kita didik dengan baik, sampai dengan masuk sekolah tiba-tiba jadi orang yang tidak baik saat sekolah. Jangan sampai kita ajarin sholat, tapi ketika kemudian dia tumbuh dewasa, dia lupa dengan Tuhannya. Pernah nggak dalam episode kehidupan itu dihadirkan momen untuk evaluasi? Nah itulah kenapa yang dicontohkan pertama, evaluasi diri di bulan Hurum, supaya memberikan kesan bahwa ada pembagian manajemen waktu kehidupan yang harus kita uraikan. Dan ini yang sering dilupakan. Biasanya kan kalau sudah lupa suka nggak inget ya Bu ya. Nah. Sekarang kita bagi 12 bagi 4 berapa? Betul, ya. 12 dibagi 4, 3. 12 dalam setahun. Nah, ini yang jarang dibahas. 12 dalam 1 tahun. Dibagi 4. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu 4-nya bulan hurum. Maka yang sisanya berapa? 8 kan? Ini 4 bulan hurum. Baik. 4 lagi. Ini yang jarang dikaji. Ya. Yang ini dulu. Yang 4 ini. Yang bulan Hurum itu apa saja? Sebentar. Tenang ya. Nah, kita tanyakan pada Nabi dulu. Kan yang ditugaskan menjelaskan Quran bukan ibu. Nabi kan? Ya. Tugas kita tuh hanya menerima penjelasan Nabi lewat ulama, kita amalkan. Jelas ya? Maka bagaimana Nabi memberikan penjelasan, keterangan penjelasan Nabi, ditemukan dokumentasinya di dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 1947, riwayatnya tersambung ke Abu Bakrah, nama aslinya Nafi, bapaknya namanya Al-Harith. Ya, disambungkan ke Nabi, Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, Inna zamana qad istadara kahayati yawma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sungguh perputaran waktu itu akan berputar demikian saja. Terus berulang seperti itu. Ya, nggak ada yang beda Pak, Bu. Yang membedakan itu kata Nabi, itu aktivitas kitanya. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah mencipta langit dan bumi, membuat desain kehidupan, lalu mengantarkan perjalanannya disebut dengan waktu. Waktu itu berputar begitu saja, setahun kata Nabi 12 bulan. Ambil dari sebulan 4 pekan. Sepekan misalnya ada 7 hari. Ya, satu harinya 24 jam. Kalau Anda lihat perputaran jam, ini 00 ke sini 12, ke sini 6. 24 jam berputar sini, arah jarum jam. Kan waktunya begitu saja, Pak, nggak berubah. Anda kalau nggak percaya, pantengin tuh jam. 24 jam begini aja gitu. Ya. Itu begitu aja berputar. Yang merubah suasananya, yang merubah keadaannya, itu aktivitas kitanya. Sekarang Anda ada di sini. 1 jam kemudian Anda di jalan.
1 jam kemudian Anda di tempat lain. Yang merubah suasana itu kan kita. Ya, jadi sebetulnya nggak ada perubahan zaman dalam konteks waktu ya, karena waktu itu begitu saja berputar. Yang merubah itu suasananya, keadaan kitanya. Ya, yang merubah itu perilaku kitanya. Maka yang harus ditata bukan zamannya, bukan waktunya, kitanya yang menata diri. Itu kata Nabi itu. Jadi yang menentukan perubahan itu aktivitas kitanya. Waktunya akan berputar demikian. Waktu itu sudah haknya Allah. Ya, amalnya, fa'alnya Allah, pekerjaannya Allah. Jadi Allah membuat desain waktu yang sudah jadi pekerjaan Allah. Anda jangan ikut-ikutan bekerja di situ. Karena sudah ketentuan Allah yang ditetapkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Jadi kita tak mungkin memutar waktu. Rasanya ingin kembali ke masa lalu ya, rasanya. Ya, baik. Jelas ya? Kira-kira Bapak cinta pada Ibu yang sekarang atau yang 10 tahun yang lalu? Begitu sebaliknya. Itu kan permainan kata dan waktu saja, tapi waktunya kan nggak akan berubah. Jelas di sini? Nah, maka kalimat pengantar dari Nabi untuk menegaskan apa yang Allah sampaikan tentang pembagian waktu. Hakikatnya petunjuk pada kita untuk menata aktivitas. Anda tidak bisa mengatur dan merubah waktu karena sudah ketetapan Allah. Tapi yang bisa Anda lakukan, memanfaatkan waktu itu dengan menata aktivitas yang lebih baik, rapi, dan bertanggung jawab. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu, ada 4 bulan yang ditetapkan, diberikan petunjuknya sebagai bulan evaluasi. Talata mutawaliyah, 3 dari 4 itu berurutan. Dzulqa'dah, bulan 11. Saya tuliskan angkanya saja, 11. Dzulhijjah 12. Wal Muharram bulan 1, Wal Muharram. Wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak di bulan Jumada yang ke-6 dan Sya'ban yang ke-8 dan bulan ke-7. Ini saya bulati karena kita ada di dalamnya sekarang. Bulan 11, 12, 1, 7. Berapa bulan? 4 kan? Ya, saya simpan Rajabnya dulu. Saya ingin jelaskan tentang pembagian waktunya dulu. Ini bulan Hurum. Baik. Yuk kita urutkan di sini. Yang sudah ada 11, 12, 1, 7. Hitungannya kan 1 sampai 12 kan? 1, 2, 3, 4 terus sampai 12. Yang belum ada sama-sama sebutkan berapa saja? 2, berapa lagi? 3, berapa lagi? 4, berapa lagi? 5, 6, 8, 9, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas? Kalau ini kita bagi per trimester, ini 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Duanya ini apa? Maka 4-nya ini selanjutnya ada bulan yang terkait dengan bulan-bulan pencarian bekal akhirat. Maka kita dapatkan 1 bulan 3. Selanjutnya bulan 8, selanjutnya bulan 9, selanjutnya bulan 10. Dan ada keseimbangan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Awas, wabtaghi fima ataka daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bulan optimalisasi pencarian dunia sebagai wasilah. Akhirat raya. Yang belum ada bulan berapa? 2. Berapa lagi? 4. Berapa lagi? 5. 1 lagi? Pas. Halo? Pas? Ini bulan Nabi dilahirkan, Rabiul Awal, sebagai petunjuk berkehidupan. Masuk ke Sya'ban, pencarian bekal untuk menyiapkan Ramadan. 9 Ramadan, 10 kemudian Syawal untuk meningkatkan amalan. Maksudnya apa? Silahkan isi waktu kita selama berkehidupan. Setiap waktu berputar demi memaksimalkan akhirat tanpa melupakan dunia. Maka itu doa kita sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini yang perlu untuk evaluasi. Jadi setiap poinnya begini, setiap kita menjalani waktu berkehidupan, kalaupun kita tarik selama 24 jam, coba yang diambil petanya supaya selamat tuh ini. Pekerjaan apa? Anda apa?
Soal duniawinya nih, ini dunia, ini akhirat, ini checklistnya, evaluasi. Kolomnya 3. Di dunia apa yang dikerjakan sekarang? Anda belajar, kuliah. Oke, kuliah, mahasiswa. Jangan tanggung. IPK tertinggi, IPK 4. Belajar yang bagus. Ya, maksimalkan ini, maksimalkan. Dan jadikan ini sebagai wasilah untuk menggapai akhirat. Dalam saat yang bersamaan, jangan tinggalkan sholat. Anda tahajud juga, menghafal Quran juga. Kan tidak menghalangi Anda sebagai pelajar. Saya belajar, saya menulis, saya membaca, saya menganalisis. Saat yang bersamaan, kita baca Al-Quran, kita menghafal Quran, kita tahajud. Jadi walaupun Anda punya pekerjaan dunia, jangan tinggalkan akhirat. Sebaliknya, jangan sampai berburu akhirat, melupakan dunia. Jelas ya? Ya, karena Nabi pun berkehidupan di dunia. Menjalani aktivitas sosial di dunia. Bercengkrama dengan para pengusaha, para tukang kebun, bercengkrama dengan kalangan rakyat, kalangan pejabat, semua sama. Maka keseimbangan dalam berkehidupan guna mengisi waktu yang ditampilkan di dalam kehidupan kita, itu hal yang paling penting yang kita dapatkan. Tuliskan lagi, masing-masing aja bikin. Anda pengusaha, Anda pedagang, silahkan dagang sampai sukses, jangan tanggung. Tapi iman Anda harus mengantarkan dagangan Anda membawa kepada ridha Allah untuk kenikmatan akhirat. Tujuannya apa dagang? Kalau cuma kaya, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Bahkan hartanya bisa lebih banyak daripada Anda. Lalu pembeda pada iman Anda itu melalui harta itu apa? Maka niatkan berdagang, niatkan usaha supaya saya bisa zakat, supaya saya bisa infak. Dalam saat yang bersamaan Anda mengerjakan dunia dan Anda meraih akhirat. Ya, zakatnya berapa persen? 2,5% batas standarnya. Jadi kalau Anda dagang, kerja, dapat 1 miliar, yang keluar berapa? 25 juta. Ya kan? Akhiratnya dapat, dunianya diraih, tenang ini, bahagia ini. Setelah itu evaluasi, cara dagangnya benar nggak? Betul memang 1 miliar, keluar zakat 22%, 2,5%, 25 juta, tapi hasil nipu. Hah? Tapi pada proses yang tidak disukai Allah, evaluasi. Ya, boleh jadi ada hal-hal yang tertinggal, ada akad yang kurang tepat, ada sesuatu yang tidak Allah sukai, itulah pentingnya kita ngaji. Maka pembagian 3 bagian ini bukan berarti harus 4 bulan kerja, 4 bulan akhirat, 4 bulan evaluasi. Tidak harus begitu. Bukan. Maksudnya bisa Anda sandingkan. Ya, sandingkan. Ini loh manajemen dalam berkehidupan itu. Dunia maksimalkan. Akhirat optimalkan. Tapi evaluasi juga. Paham sampai sini ya? Nah, Anda bisa sandingkan. Itu konsepnya kan nggak beriringan, lihat. Nggak beriringan. Misal, di sini ada 1 evaluasi. Memulai dengan diri kita siapa. Mitigasikan kemampuan kita. Mulainya dari mana? Kekurangan kita lengkapi. Ya, apapun itu. Termasuk dalam bab nikah. Anda mau nikah, mau rumah tangga bagaimana? Nilai diri dulu. Saya kemampuannya segini, pantasnya begini, keadaannya begini. Visi saya membangun rumah tangga seperti ini. Setelah tahu tentang diri, baru mulai aktivitas. Pindah dari 1 ke 2. 2 ada di mana? Dunia kan? Karena ini wasilahnya. Tapi 2 pasangannya 3. 3-nya ke sini. Akhirat ini goyahnya. Orang bisa menikah, tapi tidak semua yang menikah itu berharap ridha Allah. Maka saya ingin menata diri saya, menjalani wasilah kehidupan di dunia dengan menikah, tapi berharap mendapatkan rahmat dan ridha Allah dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu. Ini maksudnya. Jelas begini kan? Ini jarang-jarang sekali ditampilkan dan dibahas. Tapi kita tampilkan ini supaya mengerti. Nah, dalam perjalanan waktu 12 bulan itu, kita akan terantarkan pada nama-nama waktu di setiap bulan. Seperti saat ini, kita ada di Rajab. Bulan 7. Apa keutamaan Rajab? Wa ma adraka ma Rajab wa limada summiya Rajabu Rajaban. Kenapa Rajab dinamakan dengan Rajab? Apa makna Rajab? Mengapa dipertahankan sampai sekarang padahal nama ini sudah ada sejak era jahiliyah? Kenapa dikukuhkan di dalam Islam dan diberikan muatan yang lebih, diisi lagi oleh petunjuk Nabi supaya lebih optimal? Nah, itulah yang akan coba kita antarkan dalam kurang lebih 15-20 menit ke depan. Ini intinya, yang tadi baru pengantar ya. Nah, kan kita bahas tentang Rajab ya. Tapi kita antarkan dulu supaya paham maksudnya, jangan ujug-ujug bahasa apa itu ya. Jangan tiba-tiba langsung masuk aja. Rajab begini, tidak mengerti dulu maksudnya kenapa sih ada Rajab itu? Apa sih konsep hidup itu? Nah, itu dulu yang kita tampilkan di awal supaya memahami ya. Ya, kita mulai. Rajab secara bahasa. Sudah?
Secara bahasa dia berakar dari 3 huruf utama, ra, jim, dan ba. Bimakna ta'zim. Ra, jim, kemudian ba, bimakna ta'zim, sesuatu yang agung. Wal inbihar, sesuatu yang besar, dahsyat, istimewa. Sudah? Kalau disambungkan ke makna yang tadi, ya, ke bulan Hurum, bulan evaluasi, bulan meninggalkan yang haram, bulan meninggalkan segala yang dilarang, maka seakan-akan ada makna seperti ini, bahwa evaluasi diri itu, meninggalkan yang haram itu, meninggalkan yang tidak disukai Allah dan Rasul itu sesuatu yang agung di sisi Allah dan Rasul. Jelas di sini? Baik ya? Jadi bukan hanya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan segala jenis yang ma'ruf dianggapnya besar, tidak. Meninggalkan maksiat pun hal yang agung. Dan bukti seseorang benar mengerjakan yang ma'ruf ketika meninggalkan yang mungkar. Saya ambil contoh begini. Sholat itu ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf. Ma'ruf, sesuatu yang dinilai baik, sesuatu yang disyariatkan dan baik. Ya, dibenarkan, diwajibkan oleh Allah dalam yang fardu. Tapi apa ciri keberhasilan orang yang benar sholatnya pada perbuatan ma'ruf? Tanha anil fahsya wal munkar, ketika mampu menjauhi yang mungkar. Quran surah 29 ayat 45. Utsbu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya itu ya maaf sekali, kata-kata jorok, kotor, kemudian pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, setelah kemudian sholat melakukan tindakan yang fahsya, nonton misalnya, video-video yang kotor, gambar-gambar yang tak elok, ya, atau melambai setelah itu, misal gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang kurang sempurna dalam sholatnya. Mungkar, perbuatan buruk yang langsung diingkari hati. Mencuri, berbohong, mencela, berselisih, merampok, lebih tinggi lagi, menghilangkan nyawa dan seterusnya, itu mungkar. Karena itu kalau ada orang sholat ma'ruf, kelihatannya sholat, ya, tapi dalam takbir yang pertama dia mundur dan ngambil kotak masjid, ya, nah itu mungkar. Atau setelah pengajian ini ma'ruf, tapi keluar dari masjid bisa mengambil sendal orang, itu mungkar. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ukuran benarnya ma'ruf terletak pada kemampuan dia mencegah yang mungkar. Nah, Rajab ini pendidikan untuk meninggalkan yang mungkar. Jadi kalau Ramadan meningkatkan yang ma'ruf, Ramadan itu kan tingkat ibadahnya. Sholatnya meningkat, infaknya meningkat, kan Qurannya meningkat. Nah, Rajab ini pendidikan untuk membuat kita lebih kuat meninggalkan yang mungkar. Gini Pak, gambarannya Pak. Jumatan itu ma'ruf atau mungkar? Halo? Ma'ruf. Saya tanya pada Bapak, jika ada yang menawarkan proyek ke Bapak, nilai keuntungannya 1 triliun, 1 T, tapi bersamaan dengan Jumat, Anda pilih mengerjakan proyek itu atau Anda pilih Jumatan? Tidak ada pilihan kedua, Mas. Itu aja pilihannya. Hah? Ayo coba. Oh. Nah, ini yang tidak mudah. Sekarang ini jangankan 1 T, untuk jaga pokok saja yang tidak seberapa yang didapatkan bisa ninggalkan Jumat. Gitu. Ya. Sekarang ini dahsyat Pak Ibu, zamannya berbeda, eranya disrupsi, ada era perubahan yang dahsyat. Anak itu lupa dengan kasih ibunya, bahkan bisa menghilangkan nyawa ibunya hanya karena ingin diberikan tambahan uang yang dia pakai untuk main game. Eranya berubah. Sedangkan tahunnya kan sama kita lewati, ada 4 loh pendidikan menghilangkan mungkar ini. Salah satunya apa? Efektifkan Rajab untuk mengenalkan yang mungkar supaya ditinggalkan. Bagaimana menata dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya yang mungkar itu hilang? Mata bisa melihat yang baik, telinga bisa mendengar yang baik, lisan bicara yang baik, sampai ke ujung kaki. 1 bulan pelatihannya. 1 bulan. Di Rajab. Dan ini agung di sisi Allah. Anda bisa bayangkan kalau kita bawa ke rumah tangga saja. Rumah tangga masing-masing ya, bukan rumah tangga kita ya. Bawa ke rumah. Ibu latihan, anak-anak latihan, ayahnya latihan. Tutur yang baik. Berusaha mendengar dengan cara yang baik. Berusaha menggunakan tangan dengan cara yang baik. Rasakan perbedaannya setelah Rajab, bedakan rasanya, dan pasti akan merasa beda. Nggak percaya silakan.
Keluarkan ayatnya. Ini ayat-ayat tentang mata. Ini ayat tentang telinga. Ini ayat tentang sampai ke ujung kaki dan tempatkan di bab rumah tangga. Apa itu sakinah? Apa itu rahmah? Apa itu mawaddah? Kenapa pakai ayat di depannya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dibuka dengan ayat. Kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kenapa sakinah duluan datang sebelum mawaddah? Mawaddah itu kan cinta fisik. Materi, cinta yang hadir dengan dasar pemberian fisikal, materi. Ibu saat menikah dikasih mahar kan? Kan materi kan? Itu kan menambah cinta. Nanti implementasinya setelah berumah tangga, itu dipancarkan, bukan cukup hanya di nikah saja. Itu kan syarat nikah. Ya kan? Disertakan di situ. Tapi ketika menikah, apa makna mahar itu? Teruskan. Hari lahirnya datang istri, bawa hadiah, datang. Ya? Itu ada mawaddah di dalamnya. Mama selamat milad ya, semoga berkah sisi Allah, semoga rumah tangga kita makin baik. Ini emas 2 kilo, misal. Contoh. Ya, walaupun ngambil bunga 1, tapi itu mawaddah. Papa sukses di kantor, pulang ke rumah, sambut, masakin makanan kesukaannya, itu mawaddah. Ya, itu cinta fisik. Tapi kenapa sakinah duluan? Sakinah itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi maksudnya apa? Kaya, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada ketenangan. Itu hampa. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Kan? Nah, makanya ini penting. Nah, ketenangan ini nggak selalu dihasilkan lewat harta, Pak. Nggak selalu dihasilkan lewat kedudukan. Banyak kok yang punya kedudukan, rumah tangganya tidak harmoni. Banyak yang hartanya melimpah, tapi lebih banyak pisah. Ketenangan itu dilahirkan ketika setiap pasangan saling memahami yang dengan itu memfungsikan keadaan tubuhnya untuk berbuat lebih baik. Itulah rajab yang mengantarkan pendidikan. Dan itu agung di sisi Allah. Karena kalau orang sudah bisa menepikan yang salah, solehnya muncul. Hidup itu kan berpasangan. Baik lawannya apa? Buruk. Kalau yang buruk sudah nggak ada, yang baiknya muncul. Sebaliknya kalau yang baik tenggelam, yang buruknya dominan. Kan konsepnya begitu. Dalilnya apa Ustaz? Surah 91. Ayat berapa? 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man wa qad khaba man. Itu. Al-Hasan Ibnu Ali hafidh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala hum jami'an. Al-Hasan itu ada satu cerita dalam satu riwayat yang membutuhkan validasi, tapi maknanya tinggi. Beliau jalan di era fitnah besar. Jadi ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Kita mesti kenal ini. Insya Allah setelah peresmian pesantren, ini belum diresmikan. Jadi setelah peresmian, nanti saya buka beberapa sesi untuk umum supaya tahu isinya. Itu dari depan sampai belakang, itu ada maknanya, ada narasinya. Nah, ruang tunggu kami itu di depan ada Al-Hasan dan Al-Husain. Di situ ada profilnya, ada biografinya, keterangannya, dan sebagainya. Jadi begitu Anda scan, muncul penjelasannya. Kalau Anda ingin belajar tentang Quran, ketawaduan, sifat-sifat keilmuan, Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin tahu tentang kekuatan fisik, paras yang elok, tampannya, karismanya, Al-Husain. Itu gambaran dari 2 sifat Nabi SAW. Al-Hasan ini saat dewasa jalan dengan putra beliau dalam satu riwayat di era fitnah besar, dicaci oleh orang, era fitnah yang sangat luar biasa, A, B, C, D dan seterusnya. Beliau diam. Perhatikan, anaknya berkata, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak nggak balas? Maksud balas tuh begini, klarifikasi aja bahwa itu kan nggak benar gitu. Perhatikan, apa jawab ayahnya? Wa ma adri kaifa arud. Bapak tuh nggak tahu gimana cara balasnya. Untuk mencari kalimat yang mengklarifikasi tuduhan orang, untuk mencari kata-kata saja supaya mengklarifikasi, itu masih berpikir jangan-jangan nanti dia tersinggung dengan kata-kata ini. Itu nyari kosakata yang pas nggak ketemu, saking baiknya orangnya. Ya. Jadi ada orang yang saat marah mau balas dengan kata-kata kotor lagi, dia nggak bisa tuh. Dia nahan dirinya, bukan hanya nahan, nyari kata-kata itu nggak sanggup karena nggak punya pulsanya. Dia nggak punya pulsa kata-kata yang kotor.
ya, dia nggak punya kosakata kebun binatang, nggak punya kosakata ya pasaran, karena nggak terbiasa. Jadi ketika mau mencela pun itu susah gitu, karena nggak ada pulsanya, nggak ada kosakatanya. Nah, kalau sudah sampai ke titik itu sehingga sulit menemukan yang salah, maka Anda akan mudah menjadi pribadi yang saleh. Tak cukup dengan amin tuh, ya, latihan dulu. Inilah Rajab. Ya. Karena itu, limadza summiya Rajabu Rajaban li'annahu yatarajjab khaira baina Sya'ban wa Ramadan. Kenapa disebut dengan Rajab? Karena Rajab ini bulan agung, menyiapkan bekal-bekal yang baik sebelum masuk Sya'ban dan diamalkan saat Ramadan. Jadi dari sekarang kita mulai siapkan, terbiasakan yang haram kita tinggalkan. Supaya apa? Ramadannya full bisa menjadi saleh. Anda nggak mungkin bisa baca Quran kalau yang haram masih ada dalam diri. Nggak mungkin. Ada seseorang mengadu pada seorang syekh, saya sulit baca Quran. Sulit sekali. Udah gini, nggak usah baca dulu kata syekhnya, ambil mushaf Anda, yang paling besar yang ada di rumah Anda. Setelah itu, masuk ke ruang tengah Anda yang luas, simpan mushaf depan Anda, lalu tatap mushaf itu dan katakan, ya Allah, dosa apa aku sampai hari ini untuk baca saja belum mampu. Menangis orang ini, tobat dia, ketika tobat dia mengalir, barulah kemudian dia punya kemampuan untuk berinteraksi dengan Quran. Karena yang kotor keluar dulu, yang baik baru muncul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika yang baik itu masuk, yang batil itu keluar. Maka kalau ingin menikmati Ramadan, jadi menikmati itu, Masya Allah, enak. Di puasa itu bukan cuma tahan lapar, haus, nunggu buka, baru masuk udah ngitung, kapan selesai, kapan Idul Fitri, baru sahur, udah lihat kapan buka. Ya kan? Jadwal imsak itu dibuatnya jadwal buka. Ya kan? 1, 2, 3. Kita nikmati setiap malamnya. Ngajinya, Qur'annya, berlomba. Kapan bisa khatam, berapa kali bisa baca, menikmati tarawehnya. Bukan mencari mana masjid yang paling gampang bacanya, yang paling pendek bacaannya, atau yang biasanya baca pembuka ayat saja. Nun, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Kurang nikmat. Kurang nikmat. Sahabat tuh banyak menangis sebelum Ramadan berakhir. Dan minta, ya Allah, mengapa nggak setiap waktu Ramadan, setiap waktu Ramadan, tiap hari ada maghfirah, berdoa dikabulkan, dosa digugurkan. Ya akhi, kapan dapat yang seperti itu lagi? Gak mudah. Pertanyaannya, sampai nggak ke Ramadan itu? Kalaupun nggak sampai, minimal ada persiapan dari sekarang. Karena itu ada doa dari ulama. Doa. Apa di antara doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair wa istimrarihi. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten. Ya Allah, bimbing kami di bulan Rajab ini supaya mampu mengoreksi diri, jadi pribadi yang lebih baik dan konsisten kebaikan itu dibawa bekal sampai ke Ramadan. Itu maksudnya. Jelas? Baik ya? Dzalika dinul qayyim. Maka itulah cara beragama yang benar. Beragama yang benar itu bukan hanya ma'ruf, yang mungkarnya tinggalkan. Keseimbangan dalam hidup. Dunia maksimalkan, akhirat kita kejar dengan baik, seimbang. Ya. Itulah ajaran agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, lisan berkata yang baik, telinga mendengar yang baik, bersama-sama menuju kebaikan, yang salah ditinggalkan. Latihan meninggalkan yang salah seperti kita latihan mengerjakan yang soleh. Nah, bagaimana caranya? Fala tamlimu fihinna anfusakum. Ini untuk Rajab. Fala tamlimu. Fa-nya itu langsung pakai ataf yang cepat. Kalau jeda sedikit pakai waw, jeda panjang pakai summa. Di sini pakai fa. Fala, kalau engkau sudah tahu, maka cepat. Kalau engkau sudah paham tentang ini, Bapak Ibu paham yang saya jelaskan tadi? Saya ulangi, paham? Mengerti? Nggak apa-apa, kalau belum paham saya ulangi. Ya, paham? Mengerti? Kalau sudah paham, sudah mengerti, fala, maka cepatlah lakukan apa yang akan kata Allah saya uraikan ini. Saya sampaikan ini. Ya, apa itu? Fala taulimu, maka janganlah engkau berbuat zalim. Fala taulimu anfusakum fihin. Fala taulimu anfusakum, pakai jama' dari kata nafas. Jamaknya ada 2, ada anfus, ada nufus.
Ada jama' lil qillah, ada jama' lil kathrah. Fala tazlimu. Bila engkau sudah memahami tentang cara beragama yang benar, maka segeralah amalkan di amalan bulan Haram ini yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sekarang kita di Rajab. Ya. Bagaimana cara mengamalkan nilai di Rajab itu? La tazlimu, jangan berbuat zalim. Apa itu zalim? Ya, az-zulmu, orangnya zalim. Perbuatannya zulmun sifatnya. Apa itu zalim? Zalim itu wada'u syai'i fi ghairi mahalli. Memfungsikan sesuatu bukan sesuai fungsinya. Menggunakan satu hal bukan sesuai peruntukannya. Ini apa ini? Gelas. Apa fungsi gelas? Menampung air. Airnya diapakan? Diminum. Contoh. Ini fungsi gelas. Ya. Ada gayung. Apa fungsi gayung? Menampung air juga. Buat apa? Mandi. Kalau Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas, itu zalim namanya. Gelas. Ya kan? Ini ditaruhnya di mana? Mata, karena itu disebut kacamata. Kalau Anda taruh di kepala, nyimpan. Taruh di telinga, itu zalim namanya. Mata ini Allah ciptakan untuk apa? Bukan. Kalau sekedar melihat, ayam melihat. Kambing juga melihat. Elang melihat. Mata elang lebih tajam daripada kita. Elang di udara, ya kan? Anak ayam kelihatan. Kita naik pesawat ke atas, anak kita sendiri tak nampak kan? Ya? Tapi mata kambing, mata ayam, mata elang tidak dihisap. Mata kita dihisap. Karena itu ketika Allah melekatkan mata pada nafas diri kita, anfus, maka bersamaan dengan mata dicipta itu fungsinya dilekatkan. Kullil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yang beriman. Urutan iman pertama kan kepada Allah. Ya, kalau mau dalam begini, katakan pada pria yang beriman kepada aku, kata Allah. Yang dengan imannya dia sadar akan dihisab. Ya ghuddu min absarihim. Gunakan matanya untuk melihat yang baik saja. Palingkan dari yang tidak baik. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah melihat yang baik saja? Palingkan dari yang tak baik. Jadi kalau kita sudah bisa berlatih menggunakan mata, memalingkan dari yang salah, maka mata ini akan selalu melihat yang saleh. Itu latihannya bulan Rajab. Era-era sekarang banyak latihan meninggalkan haram ini. Hati-hati. Nanti Nabi pernah mengingatkan akan ada masanya yang haram lebih dominan dibandingkan yang halal. Maka saat itulah meninggalkan yang munkar, kan ma'ruf dan munkar kan? Meninggalkan yang munkar menjadi tinggi nilai di hadapan Allah. Ada kalanya demikian. Ya, saya mau tanya begini. Anda dibandingkan dengan mengerjakan sholat, banyak mana dengan melihat handphone? Oh, kan? Dulu selesai sholat, orang bikin, sekarang selesai sholat cek WA. Ada kan? Ibu banyak mana lihat YouTube atau tahajud? YouTube. Ya? Pak ya? Bapak banyak mana lihat status istri sendiri atau status istri orang? Oh. Yang dibuka kajian, yang keluar iklan. Iklannya itu ma'ruf atau munkar? Oh, jawab sendiri dong. Kencang jawabnya tuh. Ya kan? Yang diam tahu. Ada kan? Nah, saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa channelnya Ustadz kok iklannya begitu? Iklan itu sesuai algoritma penggunanya. Oh, kalau biasa buka yang munkar, keluar munkar. Gitu ya? Hati-hati. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan? Latihan. Hari ini saya mata dulu. Begitu ada yang tak baik, palingkan. Palingkan. Latihan Pak. Kita bagi aja 4 dulu. Gak usah jauh-jauh. Yang paling banyak digunakan. Apa itu? 4 pokok anggota wudhu. Rukun. Yang pokok tuh. Yang pokok yang dibasuh. Kan ada 4. Ya kan? 1, wajah.
Yang kedua, tangan sampai situ. Yang ketiga, kepala bukan rambut. Ingat, saya ulangi, kepala bukan rambut. Saya ulangi, yang ketiga, kepala bukan rambut. Wamsahu biru'usikum. Kepalamu, usap kepalamu bukan rambutmu. Itulah keadilan Allah. Orang yang punya kepala pasti punya rambut atau juga tidak punya rambut. Yang penting punya kepala. Benar. Setiap yang punya rambut pasti punya kepala. Ya, tapi tidak setiap yang punya kepala punya rambut. Betul kan? Betul kan? Makanya Allah Maha tahu wamsahu biru'usikum, kepalamu bukan rambutmu, dan pakai ba di situ. Ba itu fungsinya 14. Ya, ada ilsaq, musahabah, ghayah, ya, banyak sekali 14. Di situ nanti ada al-istighraq, at-tab'id ma'a tahdid wa at-tab'id min duni tahdid. Kepala usap. Dan hebatnya bukan ghasala tapi masaha. Kalau ghasala ambil airnya lalu ke wajah langsung. Tapi kalau masaha ambil percikan begini baru usapkan. Istighraq itu dari depan sampai belakang begini. Tab'id sebagian ma'a tahdid dengan batasan, misal sampai ubun-ubun di sini. At-tabi'iyum min duni tahdid. Ya. Yang penting kepala, tapi nggak ada batasnya. Bisa di sini, dan seterusnya. Maksudnya apa? Ibu pakai kerudung. Ketika berwudu, misalnya di tempat yang terbuka, harus ibu lepas kerudungnya. Ambil airnya, usapkan ke bagian yang disebut kepala. Bisa di sini, boleh. Nggak pakai boleh. Itulah pentingnya ngaji. Pentingnya ilmu itu begitu. Boleh. Harus pakai enggak. Boleh. Anda sakit. Waliyadzubillah. Kita berlindung tidak demikian. Tapi misalnya sakit. Ya. Sakit di kepala misalnya. Ada luka tertentu. Kata dokter nggak boleh kena air. Tapi bukan berarti Anda tinggalkan rukun yang ini tidak. Yang ini ya kena, yang ini kan tidak. Usap yang ini. Jadi nasnya bukan mengatakan usap rambut, tidak. Jadi jangan sampai terjadi begini. Ini segini, ya. Lalu selesai. Tidak, itu tidak sah. Tidak sah. Jelas ya? Ya, ada siswa kita membahas ba di ayat ini. Quran surah 5 ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Dia bahas tentang ba, menguraikan ini, dia mendapatkan gelar doktor. Ya, silahkan yang belum mahasiswa tuh. Ada ta, fa, jim, ha sampai ya. Nah, kaji itu. Ya. Balik dulu. Latihan. Yang 4 aja. Wajah. Tangan sampai siku. Perhatikan dahsyatnya Quran itu ya. Nanti saya urai di akhir. Kepala. Satu lagi apa? Kaki kan? Wa arjulakum ilal. Ini yang pokok. Ini rahasianya kenapa 4 ini yang sering dipakai. Karena itulah yang sering kita gunakan dalam berinteraksi keseharian. Dan sering salah. Di wajah ada apa? Bukan cuma mata. Ini kan masuk wajah, Bu. Belum. Apalagi hidung. Ya? Telinga bukan wajah, telinga di sana. Halo? Ya, telinga di sini, makanya telinga pakai kacamata ya. Wajah di sini. Ini masuk kepala nanti. Masuk kepala. Sudah? Ini kan sering dipakai. Berapa kali dalam sehari melihat yang salah? Ini keluar dari sini mungkin salah kan? Mendengar yang salah. Bicara yang keliru. Mulutnya nggak bicara, tapi kan bikin statusnya pakai tangan. Makanya kenapa tangan sampai situ? Di Quran itu kalau bicara fikih, termasuk di hadis, detail sekali Pak. Detail sekali. Misalnya di bab sholat nih, ini kan diurai. Ini asabi' namanya, asabi' jari-jari. Ini kaf, ini rusq. Sudah? Ini rusq. Ini mirfaq. Ini katif. Betul sekali. Ketika Anda bertakbir, angkat tanganmu hadwaman kibaihi sejajar dengan bahu di sini, atau boleh mendekat ke telinga. Setelah itu letakkan, perhatikan kalimatnya. Letakkan tangan yang kanan di punggung yang kiri, tapi letakkannya sempurna. Dicontohkannya kaf ketemu dengan ini bagian berakat khalf. Atau menggenggam atau lebih sedikit. Tapi ketika wudu, perhatikan kalimatnya. Tangannya disebutkan ila. Ila itu menunjuk pada intihai syai'. Ujung sesuatu dari depan sampai ke sini. Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ujungnya tuh ke sini. Ya, Anda kalau dari sini membasuh sampai ke sini sah-sah saja, secara wudunya sah, tapi secara makna akan lebih bagus dari sini ke sini ujungnya. Kenapa?
Karena ingin menunjukkan kesan fungsional dulu. Fungsi yang sering digunakan tuh yang ini. Dan banyak salahnya di sini. Nggak ada orang nulis status di Instagram pakai ini begini. Yang sering salah tuh ini. Yang sering salah ini. Ya, sampai ke kaki. Pikiran juga salah. Kepala kan di sini. Itu gambar dari pikiran. Makanya tahallul itu di rambut, wudhu di kepala. Untuk menunjukkan apa? Bersihnya pikiran. Ya kita sebelum mengaji kan boleh jadi ada yang salah pikirannya. Ustadz kemana sih? Datang apa enggak ya? Jam 8:30. Jangan-jangan, jangan-jangan tuh. Mas, iya ya nggak nyangka ya, nyangka. Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka. Nggak nyangka ya, nyangka itu. Paham? Itulah sebabnya kenapa setelah kita wudhu kita tobat, Bu. Silakan cek. Ayo doa setelah wudhu apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Sebentar, itu ikrar tauhid. Supaya tetap terjaga iman. Saya wudhu itu karena iman kepada Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak wudhu. Itu taatnya kita sama Allah. Karena nanti ada hadis di akhirat, ahli neraka dipanggil oleh Allah. Dia orang beriman, cuma banyak maksiatnya, dipanggil. Cuci di neraka dipanggil dulu. Begitu dipanggil, dia datang dengan gembira. Setelah selesai disuruh pergi lagi ke neraka. Balik ke neraka. Dia lari dengan cepat. Dipanggil lagi oleh Allah. Kenapa engkau lari dengan cepat? Allah maha mengetahui. Tapi menampakkan kalimat di orang ini untuk mengajarkan kepada kita. Itu maksudnya. Jelas ya? Kenapa engkau berlari dengan cepat ketika aku perintahkan ke neraka? Kata orang ini, ya Allah, saya tobat saat di dunia, saya tidak merespon panggilanmu. Maka sekarang saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Engkau perintahkan apapun aku kerjakan. Maka dengan itu, dengan kalimat itu dimasukkan dia ke surga. Jadi tauhid itu penting.